Di suatu masa, Batara Guru ingin menjodohkan si Boru de Akparujar dengan si Raja Odap-Odap. Akan tetapi si Boru de Akparujar tidak mau dijodohkan dengan si Raja Odap-Odap karena si Boru de Akparujar tidak menyukainya. Si Boru de Akparujar bertenun di istana Kayangan sehari-harinya. Dia selalu memikirkan hari perjodohannya yang sudah tidak lama lagi akan segera tiba. Akhirnya si Boru de Akparujar memutuskan untuk turun ke Banua Tonga dengan menggunakan benang tenunannya untuk meninggalkan Kayangan. Dia berniat untuk bersembunyi di Banua Tonga, agar tidak jadi dijodohkan dengan si Raja Odap-Odap. Sesampainya di Banua Tonga, si Boru de Akparujar tidak ada tempat untuk berpijak. Lalu dia pun memohon ke Mulajadi Nabolon untuk menganugerahinya tempat berpijak. Mulajadi Nabolon pun mengabulkan permohonan si Boru de Akparujar, lalu diberikanlah tanah atau bumi seperti yang kita ketahui sekarang untuk tempatnya berpijak. Akan tetapi di Banua Tonga sangat gelap, karena tidak ada yang menjadi sumber cahaya pada waktu itu. Kemudian si Boru de Akparujar memohon kembali kepada Mulajadi Nabolon untuk menganugerahinya sumber cahaya. Lalu Mulajadi Nabolon juga mengabulkan permintaan keduanya, yaitu sumber cahaya, matahari pada pagi dan siang hari, bulan pada malam hari. Hari perjodohan yang ditentukan Batara Guru pun tiba. Akan tetapi Batara Guru tidak menemukan di mana berada si Boru de Akparujar dan sudah mencarinya ke semua tempat di Kayangan. Lalu Batara Guru memanggil Naga Padohaniaji menghadap dan memerintahkannya untuk mencari di mana si Boru de Akparujar berada. Kemudian Naga Padohaniaji bergegas berangkat untuk melaksanakan tugasnya mencari si Boru de Akparujar. Setelah lama mencari dari satu tempat ke tempat yang lain, Naga Padohaniaji akhirnya turun mencari ke Banua Tonga. Dia sangat terkejut melihat ada daratan yang terbentang luas dan segera mendekatinya. Naga Padohaniaji mencakar-cakar tanah tersebut. Hal itu mengakibatkan tanah menjadi tercerai-berai, yang membentuk peta bumi seperti sekarang ini. Hal ini membuat si Boru de Akparujar sangat jengkel dan tidak menyukai keberadaan Naga Padohaniaji di Banua Tonga. Oleh sebab itu, si Boru de Akparujar bersiasat untuk menaklukkan Naga Padohaniaji. Si Boru de Akparujar memikirkan bagaimana caranya Naga Padohaniaji bisa ditaklukkan. Lalu si Boru de Akparujar memakan sirih supaya bibirnya menjadi merah dan berharap Naga Padohaniaji tertarik. Ternyata dugaannya benar saja, Naga Padohaniaji sangat tertarik dan menginginkan apa yang membuat bibir si Boru de Akparujar menjadi sangat merah. Si Boru de Akparujar berkata kepada Naga Padohaniaji, "Akan kuberikan kepadamu apa yang membuat bibirku menjadi sangat merah, akan tetapi kau harus bersedia mengikat tanganmu terlebih dahulu." Karena ketertarikan dan keinginan memilikinya, Naga Padohaniaji tanpa berpikir lama, menyetujui persyaratan itu. Namun setelah kedua tangan Naga Padohaniaji terikat, si Boru de Akparujar mengingkari janjinya dan tidak memberikan sirih tersebut, dan membiarkan tangan Naga Padohaniaji terikat. Naga Padohaniaji meronta kuat sekali untuk melepaskan ikatan yang ada di tangannya. Semakin lama meronta-ronta, semakin masuk terbenam pula Naga Padohaniaji ke dalam tanah. Guncangan kuat Naga Padohaniaji itu kita kenal sekarang namanya gempa bumi. Namun ketika Naga Padohaniaji sudah kelelahan meronta, gempa pun mereda. Setelah gempa mereda, si Boru de Akparujar selalu merasa kesepian di Banua Tonga, karena tidak ada teman. Tak terasa, hari demi hari yang dijalaninya pun berlalu. Dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengobati kesepiannya. Dan si Boru de Akparujar tak menduga sama sekali akan bertemu dengan si Raja Odap-Odap di Banua Tonga. Dan akhirnya mereka pun menjadi suami istri. Si Boru de Akparujar dan si Raja Odap-Odap dikaruniai keturunan yaitu Raja Ihatmanisya dan Boru Ihatmanisya. Raja Ihatmanisya dikaruniai keturunan, pertama bernama Raja Miok-Miok, kedua bernama Patundal Nabagu, dan ketiga bernama si Aji Lampas-Lampas atau Aji Lapas-Lapas.
Raja Miok-Miok dikaruniai keturunan bernama Eng Banua. Eng Banua dikaruniai keturunan, pertama bernama Raja Ujung, kedua bernama Eng Domia atau Raja Bonang-Bonang dan ketiga bernama Raja Jau. Eng Domia atau Raja Bonang-Bonang dikaruniai keturunan bernama Raja Tantan Debata. Raja Tantan Debata dikaruniai keturunan yaitu si Raja Batak. Demikianlah legenda asal mula orang Batak. Kami mohon maaf atas penyampaian yang kurang sempurna. Saran dan kritik membangun langsung isi kolom komentar. Terima kasih. Subscribe, like, jangan lupa loncengnya, dan share. Horas, Horas, Horas.